Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kosma Supardi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi dengan NIM yaitu 2902250006. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS yaitu dengan mempresentasikan dari mata kuliah yaitu Bank dan Lembaga Keuangan. Nah, untuk dosen mata kuliahnya yaitu Pak Imhar. Baik, langsung saja saya mempresentasikan untuk judulnya yaitu leasing, di mana pengertian dari leasing ini adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dengan jangka waktu berdasarkan pembayaran berkala yang disertai dengan hak pilih atau optik bagi perusahaan untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan untuk memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang dipakai disepakati bersama. Selanjutnya itu leasing juga adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan barang modal baik secara langsung dengan hak opsi atau finansi leasing maupun leasing tanpa hak opsi atau operating leasing untuk digunakan oleh lisi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, yang dimaksud dengan finansi lisi ini adalah kegiatan leasing di mana lisi pada akhir kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek lisi berdasarkan nilai yang disepakati. Nah, sedangkan operating leasing ini adalah kegiatan leasing dengan lisi pada akhir kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek leasing. Selanjutnya itu ada juga usaha leasing, di mana usaha leasing ini dapat dilakukan oleh yaitu yang pertama lembaga keuangan bank, yang kedua yaitu lembaga keuangan non-bank, yang ketiga yaitu badan usaha terdiri dari perusahaan nasional dan perusahaan campuran. Baik, selanjutnya yaitu ada teknik-teknik pembiayaan leasing, di mana teknik pembiayaan leasing ini secara garis besarnya dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu ada finansi leasing yaitu dan operating leasing. Nah, di mana finansi leasing ini biasanya disebut juga dengan full buyout leasing, yaitu suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dengan lisi. Kontrak tersebut mencakup beberapa objek leasing yang dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak yang memiliki umur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu ada operating leasing. Nah, dalam operating leasing ini ada teknik operating leasing. Pihak pemilik objek leasing atau lessor membeli barang modal dan disewa guna usahakan kepada lisi. Nah, pembayaran periodik yang dilakukan oleh lisi tidak mencakup biaya yang dikeluarkan oleh lessor untuk mendapatkan barang modal tersebut dan bunganya. Nah, lessor ini juga mengharapkan keuntungan dari penjualan barang modal yang disewa gunakan. Baik, selanjutnya itu ada manfaat leasing. Nah, yang pertama yaitu menghemat modal, dan yang kedua yaitu ada diverifikasi sumber-sumber biaya. Nah, yang ketiga yaitu ada persyaratan yang kurang ketat dan lebih fleksibel, dan yang keempat yaitu ada biaya lebih murah, yang kelima yaitu ada off balance sheet, dan yang keenam yaitu menguntungkan arus kas, yang ketujuh yaitu memperoleh proteksi inflasi, dan yang kedelapan yaitu ada memperoleh perlindungan akibat kemajuan teknologi dan keusangan. Yang kesembilan yaitu kesederhanaan dokumentasi, dan 10 yaitu sumber pelunasan kewajiban. Yang ke-11 yaitu ada kapilisasi biaya, dan ke-12 yaitu ada kemudahan penyusunan anggaran, dan yang ke-13 atau yang terakhir yaitu pembiayaan proyek skala besar. Nah, itu dari 13 itu adalah manfaat leasing. Selanjutnya itu ada asuransi dalam kegiatan sewa guna usaha. Nah, ini untuk menghindari resiko kerugian yang besar dalam kegiatan leasing yang dilibatkan asuransi dalam proses leasing.
Nah, yang selanjutnya itu ada pembayaran sewa leasing. Nah, ini besar uangnya sewa yang dibayarkan oleh lisi terdiri dari unsur bunga dan cicilan pokok yang jumlahnya selalu berubah-ubah. Dan pembayaran bunga tersebut akan semakin kecil sejalan dengan penurunan saldo pokok. Baik, selanjutnya itu ada payment in advance, yaitu atau pembayaran di muka, di mana pembayaran di muka ini adalah pembayaran angsuran pertama yang dilakukan pada saat realisasi. Angsuran ini hanya mengurangi hutang pokok karena saat itu belum dikenakan atau belum dikenakan bunga. Nah, yang kedua yaitu ada payment in arrears atau pembayaran sewa di belakang. Nah, ini adalah angsuran yang dilakukan pada periode berikutnya setelah realisasi. Nah, angsuran ini juga mengandung unsur bunga dan cicilan pokok. Nah, contohnya ada faktor-faktor penentu besarnya pembayaran sewa. Nah, itu contohnya itu ada nilai barang modal, ada simpanan jaminan, ada nilai sisa dan jangka waktu, dan yang terakhir yaitu ada tingkat bunga. Baik, sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.